Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Argo Pradana dari kelas 4801 D3 RPLA. Jadi pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah keamanan perangkat lunak untuk mencoba SQL injection menurut modul ini. Baik untuk yang pertama, eh, sebenarnya di sini udah ada eh, codingan yang bisa di-download. Jadi saya udah mendownloadnya, jadi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan fungsi tiap file codingan tersebut. Nah, yang pertama, kita akan membuat eh, database bernama testdb dan tabel user. Jadi di file sqli.sql ini, kita akan membuat database bernama testdb dan tabel user di dalam database tersebut. Di sini dijelaskan create database if not exist testdb. Jadi kalau database namanya testdb nggak ada, database testdb ini bisa dibuat. Kemudian ada creatable user. Jadi di creatable user ini tuh kita membuat tabel user yang berisikan ID integer, primary key dan auto increment. Terus username varchar, tipe datanya varchar dan tidak boleh kosong. Password varchar tidak boleh kosong juga karena dua dua atribut inilah yang bakal kita pakai nanti dan itu perannya sangat penting. Terus yang kedua, ini tuh buat kita masukin data, insert into users. User adalah tabel yang barusan kita buat, yang parameternya username, password, value-nya ini bisa kita lihat ya. Yang pertama ada admin, admin 123, user 1, password 1, user 2, password 2. Terus kita membuat file koneksi buat ngabungin eh, file ke localhost kita. Yang pertama ada server namanya localhost karena kita ini cuman percobaan dan seperti yang kita tahu coba-coba hal kayak gini di website umum tuh nggak baik. Jadi kita coba di lokal saja. Terus yang ada username, root, passwordnya kosongin. Yang ketiga database dan kita isi database kita yang barusan kita buat tadi. Terus yang kedua kita buat file koneksinya buat ngehubunginya yaitu con new mysqli ini semua dimasukin di sini. Terus kita periksa koneksinya. Apabila koneksinya gagal, dia bakal nge-show, bakal nge-munculin ini. Koneksi gagal, terus titik tuh buat nyambungin sama ini tuh biasanya pesan errornya apa. Terus kita membuat file sqlinjection.php. Jadi eh, apabila request metodenya post, kita isi username, passwordnya pakai post juga. Dan di mana ini tuh sebenarnya nggak boleh ya karena seperti yang kita tahu file file rahasia, file pribadi dan data-data penting tuh nggak boleh dipost karena nanti hasilnya tuh bakal muncul di domain kita. Terus yang kedua ini ada peringatan kode rentan langsung memasukkan input menggunakan dan query SQL. Jadi select bintang from user where username sama dengan ini dan passwordnya ini juga. Nah, itu nggak boleh karena kita benar-benar nggak ada apa ya keamanan gitu kayak nggak ada di enkripsi dulu jadi langsung dimasukkan ke SQL-nya dan kita langsung ngambil juga dari SQL-nya di sininya jadi kita cuman koneksi database-nya tadi nge-eksekusi yang ditulis query ini ya ini tuh nggak aman jadi makanya ditulis peringatan juga di sini terus apabila hasilnya lebih dari 0 baris maka muncul login berhasil jika enggak username atau password salah. Baik, langsung kita coba saja. Kita coba dengan data yang valid terlebih dahulu, namanya admin. Passwordnya admin 123. Nah, karena kita tadi ini tuh beneran data-data yang kita masukin, jadi kita bisa cek di phpMyAdmin. Nah, ini admin 123. Jadi kita samain, emang disengaja sama dulu buat ngecek ya, bisa atau enggaknya. Login berhasil, berarti kita berhasil login pakai 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 data asli.
data yang valid. Terus kita bakal coba yang ini. Ini tuh uji SQL injection. Jadi nanti tuh sistemnya username or satu sama dengan satu. Jadi karena kita tadi langsung di SQL tanpa ada keamanan, jadi SQL tuh intinya kalau ada yang true langsung dibebasin ya, langsung dianggap benar gitu. Nah, makanya kita coba uh, ke SQL injection. Pertama tuh or satu sama dengan satu. Pagar tuh buat nutup. Jadi fungsinya ini tuh yang di sini, semisal di sini kita isi yang salah, admin salah. Nah, kalau semisal admin salah ini kan udah pasti salah. Ini tuh nilainya salah, false. Or kalau ini salah, berarti kita pakai or nih. Jadi kita tuh kayak punya dua nyawa gitu. Yang satu salah, yang satu disengaja benar. Satu sama dengan satu, ya pasti benar dong. Karena satu nggak mungkin dua, satu pasti satu, satu sama dengan satu. Jadi di ini tuh udah pasti benar. Dan harusnya ini tuh kalau di loginin, aduh, error lagi. Nah, ini hasilnya login berhasil juga ya teman-teman yang barusan tadi saya masukin yang OR ini. Kenapa login ini berhasil? Karena ya tadi buat ngebandingin. Jadi yang depan tuh misalnya nyawa kita ada dua, yang depan memang salah karena kita nggak tahu. Atau kita pakai second chance yang udah pasti true statementnya yaitu satu sama dengan satu. Ini akan mengabaikan bagian end password. Ini sehingga query jadi ya, non password. Jadi yang dieksekusi cuman bagian ini yang true doang. Makanya kita pakai protected lah biar kita nggak bisa di bypass segitu gampangnya dengan statement satu sama dengan satu. Nah, ini cara mencegah SQL injection. Nah, kita pakai ini dulu. Nah, jadi perbesar dulu. Set. Nah, ini sama aja post. Cuman sebenarnya itu nggak boleh karena kita ini tuh data pribadi. Cuman nggak apa-apa karena ini cuman tes doang. Nah, yang benar tuh kayak gini, pakai metode prepare. Jadi biar username tanda tanya dan password tanda tanya. Jadi biar dia tuh ngambilnya di database bukan dari query SQL-nya. Bin param SS. Nah, bin param ini tuh juga buat nge-encrypt kayaknya. Biar nggak bener-bener mentah banget dari database langsung masuk sini. Sip, kita coba lagi. Gimana tadi? Ini. Salah. Nah, username atau password salah. Kok ini bisa yang tadi nggak bisa? Ih, kocak. Nah, yang ini benar-benar nggak ada required. Kalau yang tadi saya otak-atik ada requirednya dan nggak bisa dihapus di file lokal, jadi harus diinspect. Nah, jadi mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang mengenakan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.